Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji. Serial podcast ini salah satu playlist kita di YouTube yang membicarakan berkaitan seputar topik agama dan juga yang sedang hangat. Dan kali ini kita ditemani untuk pemaparan materi atau narasumber bersama guru kita, Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, teman-teman sekalian, kita membahas berkaitan dengan apa yang viral beberapa saat yang lalu, Ustaz, terkait sebuah nama perusahaan, kita sebut aja Ustaz ya, karena sudah viral, Ustaz. Gimana Ustaz? Holy Wings. Nah, itu mereka salah satu campaign marketingnya itu memberikan promo miras, nggak main-main Ustaz, minuman keras untuk pelanggan yang namanya Muhammad dan Maria. Jadi misal ada yang namanya anak, namanya Muhammad, itu dapat promo miras tersebut, Ustaz. Nah, Gratis. promo atau gratis, Ana nggak tahu Ustaz. Yang penting itu salah satu campaign marketing mereka. Nah, nanti kita akan membicarakan terkait hal lebih lanjut, cuman kita bahas terlebih dahulu mirasnya Ustaz. Nah, khomer dan miras ini gimana pandangan dalam Islam Ustaz? Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Tentang masalah khomer ini sebenarnya sudah final dalam agama kita. Ya, yakni hukumnya adalah haram, terlarang. Ya. Banyak dalil-dalil Quran, hadis yang menegaskan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, perjudian, kemudian juga patung-patung itu adalah najis, kotor, termasuk tipu daya setan. Tinggalkan agar kalian bahagia. Juga dalam hadis Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr hukumnya adalah haram. Para ulama juga sepakat bahwa khamr itu adalah haram, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah taala. Jadi ini sudah final hukumnya di dalam agama Islam, karena memang di dalam khamr atau miras itu terdapat kerusakan-kerusakan yang banyak sekali. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan al-khamru ummul khaba'is. Khamr itu adalah sumbernya kerusakan, sumbernya kejahatan. Ya, orang kalau sudah mabuk, ya cepat emosi, tawuran, membunuh, berzina. Ya, orang kalau sudah mabuk gampang emosi, ya, dan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh miras, ya, dan lain sebagainya, kecelakaan. Kan banyak orang nyetir kalau mabuk, ya, mati atau menyebabkan kecelakaan, ya, dan itu bisa berbahaya. Ya, termasuk jenis yang berbahaya sekarang narkoba, itu kan, itu termasuk khamr juga. Karena khamr itu artinya setiap yang merusak akal, membuat orang tidak sadar. Itu meskipun namanya apapun namanya. Apapun namanya, whisky, brandy, narkoba, oplosan, pil koplo, ataupun apapun namanya. Dan itu sudah disabdakan oleh Nabi, ya. Nabi bersabda, la yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismi. Akan ada segolongan dari umatku yang minum khamr, tapi menamai khamr bukan dengan khamr. Ganti casing gitu lah. Ya. Makanya di antara kaidah yang disebutkan para ulama, dan ini penting bagi kita, al-ibrah bil haqaiq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Nama bisa diganti-ganti. Nah, ya, nama bisa diganti-ganti. Tapi yang penting adalah hakikatnya. Kalau memang itu memabukkan, merusak akal, ya itu namanya khamr. Ya, walaupun casingnya bisa diganti-ganti. Merek kan sekarang gampang banget diganti kan, casing. Nah, itu. Jadi intinya ini sudah final, tidak ada perselisihan lagi di kalangan para ulama. Bahkan orang awam sekalipun yang nggak pernah sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah, paham yang namanya mabuk-mabukan, omben-omben, itu adalah haram. Allahu. Ya, terus kemudian dulu di masa sahabat mungkin pernah
dihalalkan kemudian diharamkan. Nah itu gimana Ustaz? Ya, Ceritanya, Ustaz. betul. Memang jadi begini, khamr itu memang dulu jadi minuman favorit sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah. Itu memang salah satu minuman favorit. Nah, ketika Islam datang, Islam itu kan salah satu kriterianya dia tidak langsung kalau kita itu langsung Itu poin ya. iya langsung 100% total gitu enggak. Jadi dia datang secara bertahap. Datang secara bertahap. Terutama hal-hal yang sudah melekat mendarah daging, termasuk khamr. Khamr ini sudah mendarah daging sebagai minuman favorit, nggak bisa hidup tanpa khamr. Nah, ketika datang Nabi SAW, kalau langsung diharamkan kan berat bagi mereka. Nah, maka diharamkan oleh Islam secara bertahap. Awalnya Allah nggak mengharamkan, cuma bilang bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada madorotnya, tapi madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakan di dalam khamr dan perjudian itu ada manfaat-manfaatnya. Ya. Tapi kata Allah, dosanya, kerusakannya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Di situ nggak tegas Allah itu haram gitu nggak. Yang kedua, tahapan yang kedua setelah itu menancap dalam hati para sahabat, oh ini memang ada manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar. Tahapan yang kedua, Allah melarang para sahabat ya atau orang Islam saat itu jangan sholat kalau masih dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat kalau kalian masih dalam keadaan mabuk. Nah, kita tahu bahwasanya sholat itu kan waktunya sangat berdekatan. Ya, duhur ke asar dekat. Jadi orang mau mabuk, bentar lagi asar. Mau asar dekat maghrib. Maghrib dekat sama isya. Akhirnya mereka diperkecil, ya. Paling untuk khamr itu bisa jadi setelah isya atau setelah subuh, ya. Setelah subuh mereka nggak khamr juga karena waktunya kerja. Ya paling malam, ya malam. Nah, artinya dipersempit sama Allah SWT. Ya dipersempit sama Allah SWT. Baru kemudian yang ketiga, nah tadi ayat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan keimanan dulu. Ya, karena ini konsekuensi. Artinya kalau kamu benar-benar beriman, konsekuensinya ayat selanjutnya. Ya, tinggalkan khamr, tinggalkan perjudian. Karena itu adalah dari tipu daya setan. Nah, tinggalkan kalau kalian ingin bahagia. Kata Allah SWT. Nah ini sudah final ya. Nah jadi khamr itu memang pengharamannya dulu awalnya memang boleh karena itu memang favorit sebelum datangnya Islam. Itu minuman favorit itu nggak bisa ditinggalkan. Nah Islam nggak bisa langsung mengharamkan gitu langsung gitu, nggak, karena kalau nanti diharamkan secara langsung mungkin malah berontak. Ya jadi diharamkan secara bertahap. Nah ini juga faedah penting bagi kita bahwa ketika kita berdakwah itu ada tahapan-tahapannya, nggak langsung gaspol asal los ya gas gitu aja, enggak, ada tahapan-tahapan di dalam dakwah, prioritas dalam dakwah, skala prioritasnya. Jangan sampai kita bahas misalkan rokok misalkan ya, padahal mereka tauhid saja belum kenal gitu kan. Dahulu kan yang prioritas dulu tauhid, sholat, ya. Nah, baru secara bertahap. Ini fikih dalam dakwah, gitu. Nah, ini kita ke pembahasan utama kita, Ustaz, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Maksudnya Holy Wings itu, ya alhamdulillah sekarang sudah ditutup ya, Ustaz ya. Di Jakarta dan di Surabaya sudah ditutup. Nah, cuman yang kemarin itu yang kasusnya itu adalah memberikan promo kepada yang bernama Muhammad dan Maria. Nah, kita garis bawahi yang di Muhammad ini, Ustaz. Nah, ini apakah
termasuk penistaan agama dan bahayanya gimana, Ustaz? Wah musta'an, Allah musta'an. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat mulia, yang sangat agung. Tentu sangat tidak pantas jika namanya ya disandingkan dengan barang yang disebut oleh Nabi sebagai ummul khaba'is, ya, pusatnya, sumbernya kerusakan. Ya, jadi kalau ada promo seperti itu, tentu itu sangat menyayat hati ya, dan sangat tidak masuk di akal ya, makanya itu juga memancing reaksi orang-orang, karena bagaimanapun orang Muslim pasti ya memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk juga kepada Maria. Yang dimaksud adalah Maryam. Ya, kita semuanya mencintai Nabi Muhammad, mencintai Maryam. Ya, jadi promo seperti tadi atau promosi seperti tadi itu adalah tentu adalah pelecehan, ya, dan orang yang melecehkan Nabi Muhammad SAW, Allah berjanji, Inna syani'aka huwal abtar. Siapapun yang mencelamu wahai Muhammad, dia akan binasa. Dan terbukti, orang yang mencela Nabi Muhammad SAW, nah sekarang ditutup, dicabut izinnya, begitu. Itu baru di dunia, belum nanti di akhirat. Siapapun yang mencela Nabi Muhammad SAW, tentu itu adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala punya buku khusus As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, pedang terhunus bagi yang mencela Nabi Muhammad SAW. Maka sudah benar insya Allah ta'ala langkah pemerintah mengambil reaksi cepat, menindak orang-orang ya, karena ini termasuk provokator, ya, menyulut emosi, reaksi dari masyarakat. Karena kalau tidak diambil tindakan cepat, itu bisa nanti malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Mungkin orang akan berbuat anarkis malahan. Jadi kita patut apresiasi tindakan dari pemerintah yang menutup atau mencabut izinnya, ya, karena itu kewajiban dari pemerintah adalah menutup tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah SWT, apalagi sampai kepada penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, atau memancing ya, emosi, reaksi dari masyarakat. Ya, ini tentu kewajiban bagi pemerintah adalah mengambil tindakan yang tepat ya dalam hal ini. Allahu a'lam. Baik, dan satu lagi Ustaz, kemarin waktu di konferensi pers di berita itu bahwasanya salah satu pemiliknya bilang, kenapa kok kami ditutup? Di balik perusahaan ini ada banyak orang yang mencari pekerjaan di sini. Nah, mereka gunakan dalih itu untuk bisa membela diri Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz? Ya, pertama, khamr itu diharamkan di dalam agama Islam, dan semua aktivitas yang berkaitan dengan khamr nggak boleh, termasuk jual belinya. Jual beli. Ya. Kata Nabi SAW, Inna waha harrama bai'al khamri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jual beli khamr. Karena segala sesuatu yang diharamkan berarti jual belinya juga haram. Ya, jual belinya adalah haram. Karena itu masuk dalam kategori ta'awun, tolong menolong. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melaknat yang minum khamr, yang memerasnya, yang menjualnya, ya, yang mengedarkannya, menyiapkannya, semuanya nggak boleh. Ya, justru saya melihat ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada muslim-muslim kita, ya. Artinya apa? Ya, Allah SWT nggak ridho kalian cari pekerjaan di tempat situ, cari tempat-tempat yang lain, yang halal banyak kok, gitu. Bagaimana kita misalkan menafkahi keluarga kita, gitu ya, kalau misalkan alasannya adalah pekerjaan, bagaimana kita akan menafkahi istri kita, anak-anak kita dari hasil ya kerja di tempat-tempat yang haram, ya, padahal Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi, ya, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka lebih utama baginya. Jadi ya, ini justru tanda kasih sayang Allah SWT kepada saudara-saudara kita, para karyawan yang kerja di situ. Artinya
Allah tidak ridho kalian kerja di tempat yang haram. Ya, insya Allah kalau kita memang mau berdoa, mau berikhtiar, ya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pekerjaan yang halal sedikit tapi diberkahi oleh Allah jauh lebih baik daripada mungkin gajinya gede tapi nggak diberkahi oleh Allah, daripada haram, ya kita makan dari harta yang haram, minum dari harta yang haram, menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Ini kan bikin kita juga nggak tenang, udah nggak barokah, nggak tenang juga hidupnya gitu. Ya jadi itu bukan suatu alasan, ya, itu alasan pebisnis saja. Ya, tapi kalau dari tinjauan syariat itu bukan suatu alasan. Kalau seperti itu ya semuanya nggak ada tindakan nanti, nggak ada tindakan. Nanti semuanya akan beralasan, oh ini pekerjanya butuh ya. Betul. Semuanya juga seperti itu ya kan. Nah, jadi intinya bukan itu masalahnya. Masalahnya kita adalah ini dalam pandangan Islam boleh atau tidak. Kalau memang nggak boleh, ya udah cari yang lain. Ya, cari yang lain. Apalagi kita sebagai seorang Muslim, kita itu harus bergantung sama Allah SWT dan mencari yang halal. Ya, mencari yang halal itu harus menjadi prioritas kita. Jangan sampai yang menjadi pikiran kita itu adalah cuan, duit, ya halal haram nomor sekian. Jangan. Seorang Muslim tentu yang paling prioritas bagi dia adalah halal haram itu prioritas, ya prioritas. Karena kalau dia menafkahi dengan harta yang haram tadi tidak membuat hati ini nggak nyaman, nggak berokah, kemudian juga doa kita nggak dikabulkan oleh Allah SWT dan lain sebagainya. Ingat bahwa harta atau makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita. Kalau kita makan makanan yang haram, hidup kita nggak nyaman. Tapi kalau makanan kita halal, dari hasil yang halal, hidup kita ini nyaman, tenang. Ya, makanya kenapa sih Islam mengharamkan misalkan makan daging babi. Atau makan binatang buas? Karena makanan tersebut berpengaruh. Ya, orang yang makan daging binatang buas itu berpengaruh pada akhlaknya. Orang yang makan jadinya akhlaknya buas juga. Gitu. Jadi ada pengaruh antara makanan, antara minuman dengan orang yang memakannya. Demikian juga pekerja, ya dia bekerja di mana itu menentukan, akan berpengaruh pada kehidupannya. Nah, ini harus dijadikan sebagai acuan bagi seorang Muslim juga. Jadi bukan hanya cuma sekedar cari duit aja gitu, nggak peduli halal haram enggak gitu. Baik, syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, teman-teman sekalian, itu dia pembahasan berkaitan dengan Khamr, dan kemarin sempat ada sedikit kasus dari Holy Wings terkait apa yang viral di media. Jadi bisa kita ambil ibrah dan manfaat dan faedah dari apa yang dipaparkan oleh Ustaz tadi. Dan tetap simak terus ke serial podcast Ruang Ngaji di episode-episode berikutnya. Sampai bertemu kembali insya Allah di episode berikutnya. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.